Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi untuk video kali ini, teman-teman, saya akan sedikit membahas tentang masalah cookies ya. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membahas tentang cookies, tapi mungkin tidak begitu spesifik. Kali ini saya ingin mencoba membahas cookies yang sedikit mungkin lebih detail ya, teman-teman ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian mungkin yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini dan baru pertama kali melihat video ini, kalian bisa melihat-lihat di beranda channel saya karena sudah ada beberapa video yang saya upload. Kalian bisa simak, siapa tahu ada video yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Kemudian kalian juga bisa cek di bagian deskripsi jika kalian ingin mengorder VPN, anti-PM ataupun script untuk jam tayang ya. Dan untuk fungsi daripada anti-PM dan VPN sudah banyak saya bahas di video-video saya, jadi tinggal nanti kalian cari-cari saja di sini, lihat saja nanti di bagian kata kunci di sini kalian tulis saja VPN ataupun anti PM, jadi dia akan mensortir video-video yang berkaitan dengan anti PM dan VPN. Saya ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengorder anti PM, VPN dan scriptnya, semoga bermanfaat. Oke, sebagai pembukaan sampai di sini, mari kita langsung ke informasinya. Oke teman-teman, jadi kita hari ini akan membahas masalah cookies ya. Jadi mungkin saya tidak terlalu panjang untuk membahas video ini, tapi mungkin akan lebih detail dari video yang pernah saya upload sebelumnya ya. Nah, jadi cookies ini sebenarnya sangat penting teman-teman. Mungkin bagi yang belum tahu apa itu cookies. Jadi intinya cookies itu adalah berisi beberapa bagian data yang berada di browser kita ya. Jadi setiap kalian berkunjung ke sebuah website ya, rata-rata sebagian besar website itu akan meminta persetujuan kita agar mereka itu bisa menggunakan teknologi yang namanya cookies ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita lihat untuk website Oxylabs mereka menggunakan yang namanya teknologi cookies ini ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada tombol meminta izin kita untuk mengizinkan website Oxylabs itu menggunakan cookies ya. Nah, kalau kalian baca di sini ya, mereka mengatakan bahwa mereka menggunakan cookies itu untuk mempersonalisasi konten dan iklan ya, untuk menyediakan fitur media sosial dan menganalisa traffic mereka. Mereka juga berbagi informasi ya. We also share information. Jadi mereka juga berbagi informasi tentang about your use of our site with our social media. Jadi informasi kita itu dibagikan di media sosial mereka ya, untuk ini advertising dan analytic partners who may combine it with other information that you have provide to them or that they collected from your use of their services. You may find more detailed information about your data processing here. Jadi intinya adalah cookies itu digunakan untuk mengumpulkan data kita. Jadi data itu akan digunakan untuk mentarget kita iklan, dan juga cookies ini dibagi-bagikan ke beberapa platform yang lain ya, beberapa pihak lain. Jadi intinya ketika kalian misalnya berkunjung ke Oxylabs, setelah itu kalian membuka Facebook. Nah, biasanya itu iklan Oxylabs itu akan tampil di Facebook, atau kalian berkunjung ke portal-portal berita. Nah, biasanya iklan Oxylabs itu juga akan muncul di situ. Nah, selain Oxylabs ada juga Proxy Empire ya, sama juga mereka juga menggunakan yang namanya teknologi cookies ini ya. Dan sebagian besar itu website itu menggunakan yang namanya teknologi cookies ini ya. Nah, bagi kita teman-teman, cookies itu itu memiliki skor. Jadi setiap website ya, katakanlah di sini Google itu menilai skor sebuah cookies. Jadi cookies itu memiliki skornya ya. Jadi untuk menilai skor sebuah cookies itu memang ada beberapa komponen yang digunakan untuk menilainya ya. Jadi di sini saya langsung saja praktikkan. Kita akan coba melihat skor dari cookies ya. Nah, ini langsung saya coba kalkulasikan. Saya sudah menyiapkan cookies yang saya buat. Nah, di sini total skor cookies ini adalah 4 ya. Nah, sedangkan nilai terbaiknya adalah 1000. Nah, kemudian ini kita ganti lagi dengan yang baru. Kita lihat lagi. Nah, ini nilainya adalah 640, mendekati 1000 ya. Jadi artinya cookies itu yang seperti saya bilang itu memiliki beberapa komponen untuk menilai, memberikan skor pada sebuah cookies. Nah, di antara untuk menilai memberikan skor kepada sebuah cookies, yaitu adalah kapan cookies itu dibuat teman-teman ya. Nah, kalau di sini kalian lihat ya, saya sudah menyiapkan cookies dan saya sudah membuka dengan notepad. Jadi di sini ada namanya expiration date ya.
expiration date, ini juga expiration date. Nah, jadi expiration date ini itu biasanya tidak bisa kita baca teman-teman. Jadi hanya berupa angka-angka saja seperti ini yang tidak beraturan. Jadi ini mesti kita ekstrak dulu ya. Kita mesti ekstrak dulu data-data ini. Nah, mengekstraknya saya sudah siapkan programnya. Saya coba ekstrak dulu. Nah, ini kita masukkan ya, nilai ini kita masukkan ke sini, kemudian kita pilih enter. Nah, jadi di sini nanti akan terlihat data atau tanggal expired dari cookies ini ya. Jadi di sini terdata tanggal 10 bulan 11 tahun 2024 ya, jam 2:51 14 detik. Nah, jadi ini adalah tanggal expiration date-nya ya. Nah, jadi intinya adalah cookies itu akan memberitahukan kepada sebuah website kapan dia itu dibuat ya, kapan cookies itu dibuat. Nah, ini hal yang sangat penting. Karena begini ya, logikanya misalnya ketika kalian berkunjung sebuah website ya, katakanlah kalian mau $GB, kalian menggunakan browser yang baru ya. Ya bilanglah katakanlah di sini kalian menggunakan nanti titik browser ya. Kalian menggunakan browser yang baru. Tetapi di situ cookiesnya tidak ada. Jadi kalian hanya memasukkan email saja ya. Nah, walaupun mungkin emailnya kalian memiliki skor yang bagus ya, seperti yang pernah saya sebutkan kemarin ya, bahwa email itu memiliki skor ya, selain IP juga memiliki skor. Nah, kalian hanya memiliki email yang bagus ya, tetapi kalian tidak memperhatikan masalah cookies ini. Nah, jadi ketika kalian berkunjung ya, maka di situ website akan melihat bahwa kalian itu berkunjung baru ya, kunjungan yang baru. Nah, itu yang membuktikan bahwa kalian ini bukan merupakan pengunjung yang biasa berkunjung ke website tersebut ya. Artinya di sini tidak ada konsistensi. Seandainya misalnya kalian memiliki cookies creation date-nya itu sudah lama ya. Artinya berarti kalian itu sering berkunjung dan kalian itu lebih legit, lebih terlihat lebih asli, lebih real ya. Karena normalnya teman-teman, normalnya setiap orang itu hanya menggunakan satu browser untuk hanya berselancar di dunia maya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia hanya menggunakan satu browser, maka semua cookies itu ya, semua domain yang terkumpul itu akan berada di satu browser itu ya, dan di situ akan terlihat bahwa tanggal pembuatan dan tanggal expirednya. Jadi akan semakin banyak domainnya, kemudian semakin banyak cookies yang tersimpan, itu akan semakin bagus, dan itu akan memberikan skor yang bagus teman-teman ya. Jadi makanya ada beberapa website yang menjual cookies ya. Nah, selain cookies ini ya, jadi cookies ini juga ada kaitannya dengan user agent yang kita gunakan di browser kita. Biasanya ketika kalian memindahkan sebuah cookies, jika fingerprintnya ya, katakanlah dalam hal ini adalah user agentnya itu tidak sesuai, tidak sama ya, antara satu browser dengan browser yang lain ya. Ketika kalian pindahkan ke browser yang baru, maka biasanya website itu akan meminta username dan password lagi. Jadi kalian diminta untuk memasukkan username dan password. Jadi tidak langsung masuk ke akun kalian ya. Walaupun mungkin akan cookies itu menyimpan password kalian. Jadi nanti di situ akan ada automatic fill ya. Jadi ketika kalian masukkan cookies itu ke browser yang baru, automatic fill itu akan terisi. Jadi username dan passwordnya itu akan terisi ya, seperti itu. Nah, tapi seharusnya ya, sebenarnya ketika misal kalian pindahkan cookies itu, dia tidak masuk ke portal itu lagi, jadi dia langsung masuk ke dashboard akun kalian ya, seharusnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Memang ada beberapa faktor yang berpengaruh ya. Jadi diantaranya adalah masalah IP ya, jadi kualitas IP juga berpengaruh. Nah, kemudian salah satu faktornya adalah user agent, karena ada perbedaan user agent. Jadi antara cookies yang kita pindahkan itu ada perbedaan browser user agentnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ketika misalnya katakanlah di sini kita coba lihat untuk browser agentnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah browser agent kita ya. Jadi setiap browser itu kan memiliki browser agent ya. Nah, sebenarnya kalau ini kita bukan bicara masalah bagaimana cara untuk merubah user agentnya ya. Jadi kita tidak bicara untuk bagaimana cara merubah user agent itu, karena itu sudah sudah berita yang lama ya. Cara untuk merubah ini sudah banyak caranya sebenarnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang konsistensi ya. Bukan
kita ganti-ganti user agent browser kita ya, bukan seperti itu teman-teman, tapi lebih kepada konsistensi. Jadi ketika misalnya kalian menggunakan browser yang baru, jadi kalian harus pastikan juga kalian itu di browser yang baru itu user agentnya juga sama ya. Jadi tinggal dirubah ya. Kalau misalnya ini kalian sesuaikan saja user agentnya dengan user agent yang apa namanya yang lama ya, supaya terlihat lebih konsisten teman-teman. Nah, jadi ini beberapa faktor yang mempengaruhi skor dari cookies, dan itu juga akan mempengaruhi kualitas daripada push dollar kalian, teman-teman. Ya. Jadi yang seperti selalu saya bilang ya, bahwa banyak hal, banyak parameter yang harus kita perhatikan ya, bukan hanya sekedar proxy saja ya, karena banyak teman-teman itu hanya berpatokan, hanya berkutat saja kepada masalah proxy ya. Nah, walaupun sebenarnya sekarang untuk standar dari proxy itu tidak sama dengan beberapa tahun yang lain ya. Saya sudah pernah bikin videonya tentang standar untuk protokol HTTP 3, UDP dan QUIC ya. Jadi itu merupakan salah satu standar yang baru, teman-teman. Jadi itu yang harus kalian perhatikan misalnya ketika kalian mau membeli sebuah proxy. Dan setahu saya masih rata-rata semua provider yang ada sekarang itu belum menyediakan atau belum support untuk HTTP 3 dan UDP dan QUIC ya. Jadi kalian harus hati-hati ketika kalian mengeluarkan dolar untuk membeli proxy ya, karena harga proxy itu cukup mahal ya. Apalagi kalau kalian yang mengambil unlimited data ya, itu harganya bisa jutaan per bulan. Nah, makanya saya menawarkan VPN teman-teman, karena perbandingan jauh lebih murah ya. Mungkin dipandang bahwa mungkin harga VPN itu terlihat mahal, tapi kalau kalian bandingkan dengan proxy yang sudah support HTTP 3, UDP atau QUIC, itu harganya jauh lebih murah untuk VPN-nya ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ketika kalian mau beli proxy, karena ketika kalian menggunakan proxy yang tidak support untuk standar tahun 2023 dan seterusnya ini, maka website itu akan melihat bahwa itu ya bisa dibilang kunjungan yang tidak valid ya. Mungkin tidak sampai pada taraf yang tidak valid ya, tapi itu akan mengurangi legit atau tidaknya kunjungan atau view kalian ke sebuah website ya. Oke, saya rasa mungkin penjelasan saya seperti itu aja teman-teman ya. Semoga mudah dipahami ya. Bagi teman-teman yang mau mengorder NTPM dan VPN, itu akan saya jelaskan bisa lebih detail lagi, lebih dalam lagi mengenai masalah cookies ini ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengorder NTPM VPN, kalian juga bisa hubungi saya di Telegram ya. Untuk link Telegram itu ada di bagian deskripsi, dan juga untuk channel Telegram saya juga ada di deskripsi ya. Jadi kalau kalian mau bergabung, silakan aja bergabung di situ ya. Nah, untuk penjelasan penggunaan NTPM itu sudah ada beberapa video yang saya buat, jadi tinggal kalian tonton saja. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengorder NTPM dan VPN ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.